Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat pada Nabi. Maka dari itu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah menurut saya amalan yang sangat istimewa sekali. Karena Allah ikut berpartisipasi untuk bersolawat. Cuman yang perlu diketahui, kalimat solawat dari Allah dan malaikatnya itu beda dengan kalimat yang kita lontarkan. Seperti apa, Ustaz? Kalau salawat dari Allah itu ulama mengartikan pemberian rahmat kepada Nabi Muhammad. Kalau salawat dari malaikat itu istighfar dari malaikat untuk Nabi Muhammad. Tapi kalau salawat dari kita, dari manusia ini, itu artinya adalah kita mencari keberkahan dan berdoa agar supaya mendapat syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti saya akan paparkan terkait dengan keutamaan-keutamaan dari berbagai hadis. Iya, baik Ustadz. Kemudian yang membedakan salawat lagi dari segi salawat itu sendiri dengan bacaan-bacaan yang lain itu apa selain itu, Ustadz? Baik. Jadi sebenarnya semua zikir itu bagus. Ya. Bahkan lebih utamanya zikir itu bukan salawat sebenarnya. Yang sering kita dengar afdhalul dzikri la ilaha illallah. Lebih utamanya zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi bukan berarti zikir yang berupa salawat itu tidak utama. Hanya saja pada momen ini, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan keutamaan baca salawat agar kita semua sadar bahwa keutamaannya sangat besar sekali. Saya tampilkan beberapa hadis. Yang pertama, Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya marratan wahidah, sallallahu alaihi asyra marrat, wa man shalla alayya asyra marrat, sallallahu alaihi mi'ata marrat, wa man shalla alayya mi'ata marrat, sallallahu alaihi alfa marrat, wa man shalla alayya alfa marrat, harramallahu jasadahu 'alan nar." Artinya seperti ini. Barang siapa yang membaca salat padaku satu kali saja, satu kali, contoh Allahumma salli ala Muhammad, maka Allah akan balas 10 kali kebaikan. Barang siapa yang membaca salat 10 kali, maka Allah balas 100 kali. Dan barang siapa yang membaca salawat 100 kali, Allah balas 1000 kali. Dan yang ini yang sangat berharga pada kita. Barang siapa yang salawat pada saya 1000 kali, Allah harapkan jasadnya menyentuh api neraka. Termasuk keutamaan yang luar biasa. Ada satu lagi yang luar biasa. Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya fi ummati marratan wahidatan, kutibat lahu 10 hasanatin wa muhiyat 10 sayyi'at." Barang siapa yang salawat padaku dari umatku satu kali saja, maka akan dicatat baginya 10 kebaikan dan akan dihapus baginya 10 kejelekan atau kesalahan. Artinya sekali membaca salawat itu dapat 2 bonus. Ya. Satu diberi kebaikan 10, satunya dosanya 10 diampuni oleh Allah. Jadi kalau ada pertanyaan lebih utama mana baca istighfar yang banyak dengan baca salawat yang banyak, maka jawabannya lebih utama baca salawat. Karena di dalam salawat itu sudah mengandung penghapusan dosa. Masya Allah, begitu dahsyatnya keutamaan salawat ini ya Ustadz ya. Selain itu ada keutamaan yang lain Ustadz? Ada, masih banyak. Ya. Ini saya kira hadis ini menarik bagi jomblowat ini. Ya.
Baik. Ini hadisnya berbunyi, Rasulullah bersabda, "Aktsarukum alayya sholatan aktsarukum azwajan fil jannah." Jadi bagi para jomblo atau bagi para takwa, takut pada yang tua, bisa poligami, ini jangan khawatir. Nanti ada jaminan surga, ada jaminan bidadari yang banyak, istri yang banyak di surga nanti. Berkat apa? Berkat perbanyak sholawat pada Nabi. Aktsarukum alayya sholatan aktsarukum azwajan fil jannah. Jadi paling banyaknya kalian sholawat pada saya, maka paling banyak juga istrinya nanti di surga. Itu luar biasa. Berarti Makanya jangan khawatir bagi jomblo yang tidak kalah di dunia, perbanyaklah baca sholawat, insya Allah istrinya banyak di surga. Atau yang di dunia takut poligami, ya tidak berani, takwa, maka jangan khawatir, perbanyak baca sholawat, nanti akan numpuk istrinya di surga. baik, jadi untuk para jomblowan-jomblowati dengan memperbanyak baca salawat ini juga bisa mendatangkan jodoh segera, begitu ya Ustaz betul, ya? bahkan banyak ini nanti. Oke, Ya, banyak. oke. Silahkan dilanjutkan keutamaan yang lain Oke. Ustaz. Ada keutamaan lain, Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya fi kitabin, lam tazal al malaikatu tusalli alaihi ma dama ismi fi dzalikal kitab." Artinya, barang siapa yang sholawat padaku berupa tulisan di kitab, tulisan di buku, ya nulis sholawat di buku, maka malaikat akan selalu mendoakan kebaikan pada orang itu selagi namaku ada di kitab ini. Masya Jadi ini luar biasa, bukan hanya kitab, mobil misalkan, di belakang ditulis Allah shalli ala Muhammad, ya, atau sallallahu Muhammad. Lagi stiker yang ada di mobil atau tulisan yang ada di kitab ini tidak terhapus, ini akan selalu berjalan rahmat pada orang tersebut. Oke, meskipun kita tidak membacanya ya Ustaz ya. Meskipun kita Masya tidak Allah. membaca. Inilah keutamaan sholawat. Sehingga apapun berupa sholawat yang ditulis dimanapun, baik di buku, di kitab, Di kendaraan. stiker di kendaraan, asalkan jangan di tanah ya, ya takut kena indak. Oke. Itu akan selalu. Oke, luar biasa. Saking utamanya ibadah salawat ini ya Ustaz ya. Beberapa keutamaan lainnya akan kita bahas usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama dengan Ustaz Ahmad Rasul. Sesaat lagi kami akan segera kembali. 3 menit waktu jeda lah.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami yakni di Kampung Ramadan STV Cermin Kaum Santri, sebuah program yang insya Allah dapat menambah khazanah pengetahuan dan wawasan keagamaan kita, dan masih membahas tentang keutamaan membaca salawat bersama dengan Ustadz Ahmad Rasul SPDI MH. Beliau adalah dosen di Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Ya Ustadz, kita lanjutkan perbincangan kita yang sempat terjeda yakni keutamaan salawat. Silahkan. Baik, saya lanjutkan terkait dengan keutamaan membaca salawat. Sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang menjelaskan terkait dengan keutamaan baca salawat. Tapi karena terbatas waktu, mungkin sebagian yang akan saya jelaskan, termasuk hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man arada an yas'alallaha hajatahu falyukthir as-salat 'ala nabi thumma yas'alillaha hajatahu wal yakhtim bis-salati 'ala nabi." Artinya seperti ini, barang siapa yang punya hajat pada Allah, ya, misalkan saya punya hajat, misalkan, atau hajat ingin mobil, misalkan, atau punya hajat ingin naik haji. Oh, luar biasa, amin. Ini semoga saya nanti terkabulkan. Amin. Jadi sebenarnya tidak harus doa, tidak harus berdoa sepanjang malam. Tapi bagaimana perbanyak selawat dulu. Jadi sebelum minta dianjurkan untuk perbanyak selawat. Kemudian setelah perbanyak selawat minimal 100 kali, ya, kalau bisa tambah. Kemudian minta apa yang ingin, minta apa yang dihajatkan. Kemudian setelah minta selesai, tutup dengan salawat lagi. Ini cara untuk berdoa, Bani Ayah. Baik. Cara untuk berdoa. Jadi berdoa itu ada caranya. Jadi jangan langsung berdoa ala diri sendiri tanpa mengikuti aturan syariat. Baik. Kalau aturan baik itu dan ingin cepat diterkabulkan adalah yang pertama, baca sholawat yang banyak sekali. Kemudian setelah sholawat, minta apa yang diinginkan kepada Allah, apapun itu, ya. Baik. Kemudian tutup dengan sholawat, maka fa insya Allah cepat diijabai, ya. Kenapa kok harus seperti itu? Diibaratkan kita itu mau pergi ke Jakarta, ya, ke Jakarta. Kita biasanya ikut kereta, ya, yang bisa ditempuh kurang lebih 9 jam misalkan, atau kurang lebih, ya, 9 jam. Kemudian naik pesawat. Jadi awalnya naik kereta yang ditempuh 9 jam, kemudian berangkat lagi dari rumah naik pesawat. Kira-kira berapa jam? Paling 1 jam, ya, ke Jakarta. Nah, ibaratkan seperti itu, sama-sama nyampe ke Jakarta, tapi jalannya pelan, ada yang jalannya cepat. Sama seperti itu, berdoa pun seperti itu. Kalau tanpa diawali sholawat, diakhiri dengan sholawat, itu sama dengan yang pakai kereta api tadi. Sampai pasti terkabulkan, cuman kapan yang mau diijabahi. Tapi kalau kita disertai dengan diawali dengan sholawat yang banyak, kemudian minta dan diakhiri dengan sholawat, fa insya Allah cepat terkabulkan. Tapi atas kehendak Allah, bukan atas kemauan sendiri. Baik, Ustaz. Ya, Ustaz, agar kita mendapatkan pahala-pahala dan juga keutamaan-keutamaan sholawat ini, ada batas minimal kita untuk mengistiqomahkan sholawat nggak sih, Ustaz, perharinya? Baik. Jadi kita itu terkadang merasa sulit karena memikirkan baca sholawat yang panjang-panjang dan lama. Sebenarnya tidak harus seperti itu. Ya, orang istiqomah kalau langsung yang berat-berat itu akan malas. Ya. Tapi orang istiqomah itu harus diawali dengan yang ringan-ringan saja. Misal kita baca sholawat sehari, kita targetkan paling tidak 100 misalkan. Sholawatnya pun jangan yang panjang-panjang, karena model sholawat itu banyak. Banyak, ada yang panjang seperti Dalailul Khairat gitu, ada yang sedang-sedang, ada yang pendek
Kalau kita masih belum bisa mengamalkan dalailul khairat misalkan, saya alhamdulillah Mbak Nia ya, ini tahadus bin nikmah, semoga bisa ditiru ya. Amin. Itu dalailul khairat itu saya bisa hatam satu hari ya, yang tebalnya lumayan itu. Itu biasanya aturannya sehari sampai 1 minggu ya. Tapi saya hatamkan 1 kali. Itu saya bisa karena dimulai dari awal. Awalnya yang pendek-pendek dulu. yang pendek-pendek, betul. Saya ikuti aturan yang 1 hari. Kemudian kok agak enak bacanya cepat. Akhirnya saya amalkan yang 1 hari hatam. Jadi awali dengan yang ringan-ringan saja, misalkan mampunya bisa baca sholawat Ibrahim misalkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim ila akhirih. Itu misalkan mampu itu, monggo. Atau terlalu panjang Pak, pangkas, ambil yang agak pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masih terlalu panjang karena ini malesan mungkin ya. Ini pangkas lagi ya. Sallallahu ala Muhammad. Ini sudah paling pendek ini, jangan sallallahu gitu aja. Ya. Kalau sallallahu itu kurang. Oke. Ya. Jadi awali dulu dengan yang ringan-ringan. Ya. Kemudian setelah merasa nyaman, maka tingkatkan keistimewaan kita dengan yang agak tengah. Kemudian tengah merasa nyaman, maka maksimalkan. Ya. Fa insyaallah kalau terus dilakukan seperti itu, yang mau meninggalkan akan berat. Bukan yang mau melakukan, tapi yang mau meninggalkan agak berat. Betul. Contoh seperti sholat tahajud. Sholat tahajud itu orang kalau gak biasa berat sekali. Berat sekali. Karena bayangkan enak-enak tidur, bangun jam 3 misalkan. Berat sekali itu. Itu setannya gandol itu. Ya. Tapi kalau kita lawan, kita coba 2 rakaat saja, ya, 1 hari. Besok coba lagi 2 rakaat, terus. Maka yang akan meninggalkan tahajud itu tidak enak. Baik, betul. Ya. Begitu juga sholawat seperti itu Mbak Nia ya. Jadi kita harus mulai dengan yang dasar-dasar dulu, yang ringan-ringan dulu, pendek dulu, istiqomah tiap hari, lalu yang maksimal. Kalau salawat favorit saya itu Ustadz salawat nariyah, biasanya pagi-pagi 41 setiap hari, itu bagaimana Ustadz? Baik juga, bagus baik juga itu. kan Ustadz? Salawat nariyah itu baik sekali ya. Jangan sampai ada yang bilang bid'ah. Karena pernah saya dengar segelintir orang itu mengatakan bid'ah. Ya, salawat nariyah. Jangan. Itu tawassul kepada Nabi itu bukan bid'ah, bahkan kalau dibilang syirik itu jauh itu. Ya. Beda. Tawassul dengan minta langsung itu beda. Ya. Jadi jangan salah paham. Jadi kita pahami dulu arti dari sholawat itu, baru bisa memvonis. Ya. Bagus sholawat nariyah itu. Saya juga punya jamiah di setiap minggu malam Jumat tuh. Itu ada kegiatan rutinan sholawat nariyah. Biasanya fadilah utama dari sholawat nariyah itu apa sih Ustadz? Banyak ya fadilahnya itu. Banyak. Di samping itu yang meskipun bukan sholawat nariyah itu fadilahnya banyak, apalagi sholawat nariyah. Dari artinya itu sudah kelihatan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin tanhallu bihil uqad. Membuka ikatan, apapun ikatan yang terkait dengan kamu. Ya. Baik ikatan kekeluargaan ataupun apa yang menjadi beban kamu, itu minta kepada Allah dengan bertawassul pada Nabi Muhammad agar supaya dibuka. Itu banyak sebenarnya, banyak ya. Cuman karena waktu yang tidak memungkinkan, sedikit yang bisa disampaikan terkait dengan fadilah sholat nariyah. Teruskan Mbak Nia. Oke, baik. Dan pemirsa, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk mengamalkan sholawat-sholawat sehingga kita diberikan kemudahan dalam menggapai hajat kita. Begitu Ustaz. Kita akan segera kembali, tentunya masih membahas keutamaan membaca sholawat hanya di STV Cermin Kaum Santri.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami di STV Cermin Kaum Santri. Pemirsa masih membahas tentang keutamaan membaca salawat bersama dengan Ustadz Ahmad Rasul SPD MH. Ustadz, kita lanjutkan perbincangan kita yang sempat terjeda. Nah, seperti apa sih Ustadz tips agar kita ini tidak lupa untuk bersalawat setiap harinya? Ustadz, bagaimana sih kita ini selalu istiqomah? Ya, baik. Untuk keterangan istiqomah sebenarnya sudah saya sampaikan tadi di segmen kedua ya. Oke. Tapi sekarang tipsnya ini Ustadz. penting untuk diketahui tip atau cara untuk biar kita senang baca sholawat ya. Orang melakukan pekerjaan atau apa ya, melakukan sesuatu itu harus ditimbul dari rasa senang dulu. Ya, rasa senang itu akan timbul dari rasa kenal, dari kenal, dari kenal. Ya, jadi kenalnya di mana? Ketika kita senang mau membaca sholawat, maka harus kita mengenal pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak kenal maka tak sayang, semakin kenal semakin sayang. Semakin kenal semakin sayang. Ya. Makanya Rasulullah itu bangga pada umatnya yang bisa senang padaku, padahal tidak pernah melihatku. Baik. Rasulullah itu senang, bangga. Lebih bangga pada umat sekarang yang bisa senang padaku daripada umat yang dulu yang menututi aku. Karena mereka tidak bisa melihatku tapi mengimani. Iya, mengimani dan cinta padaku. Ya, bagaimana cara melihat kepribadian Rasulullah? Ya, kita pelajari di antaranya. Rasulullah itu sangat penyayang pada umatnya, sangat perhatian pada umatnya. Andai tidak ada Rasulullah yang membawa atau mensyiarkan syariat kepada umatnya, maka kita berada di alam jahiliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, Rasulullah itu mensyiarkan Islam sampai sampai giginya hilang, sampai pecah giginya, sampai berlumuran darah, bahkan sampai diejek, sampai mau dibunuh.
Itu demi siapa? Demi umatnya. Demi umatnya. Rela beliau itu dihina. Bahkan saking sayangnya ke umatnya itu, beliau mau wafat pun masih ingat umatnya. Masih ingat umatnya. Ketika malaikat Israel mau mencabut nyawanya, nyawa beliau, maka Rasulullah masih sempat bertanya kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat, apakah umat saya sesakit ini nanti kalau dicabut nyawanya?" Dicabut nyawanya. Ya. Nah, ini pertanyaan yang sangat membuat kita meneteskan air mata ketika kita kenang. Ya. Mau wafat masih memikirkan umatnya. Ummati, ummati, ummati sampai 3 kali. Umat saya, umat saya, umat saya. Bukan istriku, istriku, anakku, bukan. Tapi umatku, umatku. Lah, mana kita sebagai umatnya balas budi kita? Mana? Ya. Cuma baca sholawat seperti itu aja malas. Ya. Kita itu masih belum membalas budi dari Rasulullah SAW. Maka untuk itu setidaknya kita istiqomah membaca sholawat. Insyaallah itu bagian dari balas budi agar oleh Rasulullah nanti bisa dikenang, bisa dirangkul nanti di hari kiamat. Karena ada satu hadis, ini saya ingat satu hadis, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Ya. Orang yang bersamaku di hari kiamat. Orang yang berhak bersamaku di hari kiamat, siapa mereka? Orang yang paling banyak baca salatnya padaku. Masya Allah. Ya. Untuk itu, untuk menciptakan semangat atau istiqomah atau senang membaca sholawat, cobalah sedikit-sedikit kita kenang kebaikan Rasulullah, kenang perjuangan Rasulullah yang luar biasa. Insya Allah akan timbul rasa senang kepada Rasulullah. Kalau sudah timbul rasa senang pada Rasulullah, akan timbul semangat untuk membaca sholawat. Insya Allah istiqomah. Iya, Ustaz. Terkadang pemuda-pemudi zaman sekarang sudah plus, merasa sudah tidak ada yang peduli sama kita. Bahkan sebelum kita lahir pun ternyata sudah ada manusia yang sepeduli itu terhadap kita, yaitu Rasulullah sendiri ya Ustaz. Jadi tips pertama itu adalah kita harus mengenal lebih dalam kepada Rasulullah Nabi kita. Kemudian ada tips yang lain Ustaz? Saya kira yang terpenting itu, ya, yang terpenting kita harus mengenal dulu. Ya. Untuk selanjutnya saya kira sama dengan yang tadi, kita awali dengan yang ringan saja, ringan dulu. Kemudian mungkin ini penting memahami arti dari sholawat itu. Ya, jadi kalau kita hanya membaca teksnya saja, kadang kita tidak paham pada artinya, itu membuat kita malas untuk membaca. Tapi ketika kita tahu artinya, insya Allah akan senang kita membaca. Ya, misalkan salawat ya, salawat bil qulub misalkan ya, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbi qulubi wa dawaiha misalkan. Ya, salawat pada Nabi Muhammad yang menjadi pengobat hati. Ya. Jadi kalau sudah pengobat hati itu kita paham artinya, kemudian kita jabarkan, maka akan merasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya di samping kita mengenal pribadi Rasulullah, kita juga harus tahu pada arti teks tersebut. Begitu. Boleh dong Ustadz ijazah salawat dari panjenengan kepada pemirsa? Salawat apa itu dan bagaimana tata cara mengamalkannya, harus dengan jumlah berapa? Silahkan. Baik. Sebelumnya saya punya cerita. Dulu ada teman saya yang sakit parah. Ya, sakit parah. Sudah banyak memakan. Berobat kemana-mana. Sudah memakan banyak biaya ke dokter. Ya. Jadi dokter di mana-mana sudah dirasain, tidak kunjung sembuh. Tidak kunjung sembuh. Ya.
hampir saja putus Putus asa. Hampir saja. Akhirnya teman saya itu soal kepada Kiai Nawawi Al-Maghfirah, pengasuh pondok pesantren Sudogiri waktu itu. Akhirnya yang diberikan bukan obat berupa pil, bukan, tapi disuruh mengamalkan sholat bil qulub, ya, sholawat bil qulub sebanyak-banyaknya. Oke. Ya, sholat. Nah, maka dari itu ketika saya pribadi sakit, itu saya sering mengamalkan sholawat bil qulub, dan alhamdulillah terbukti itu. Ya, juga ketika keluarga saya sakit parah, saya bacakan sholat bil qulub, yang saya tiupkan air, saya minumkan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itu mungkin atau bisa mengamalkan sholat bil qulub. Ini saya ijazah dari Nawawi Al-Maghfirah Nawawi Abdul Jalil, pada semua pemirsa dan semua yang hadir. Sigat ajastukum, ya. Jadi ya, artinya sholat bil qulub itu pahalanya obat untuk segala penyakit. Bahkan kalau kita istiqomahkan kita bisa, insya Allah kita terhindar dari segala penyakit. Insya Allah, ya. Amin. Ya, gitu. Sih cara mengamalkan sholawat, kalau misalnya ada perbedaan bagi para mereka perempuan yang sedang menstruasi, ya. Inilah keistimewaan sholawat dari yang lain. Artinya sholawat ini bukan Al-Quran. Ya, sholawat ini bukan Al-Quran, yang artinya bisa dibaca kapanpun, meskipun dalam keadaan menstruasi. Ya, kalau Al-Quran tidak boleh, haram. Jadi sholawat ini bisa dilakukan siapa saja, laki-laki maupun perempuan. Perempuan dalam keadaan tidak hadas ataupun dalam keadaan hadas tidak apa-apa. Ya, jadi monggo yang lagi berhalangan silahkan perbanyak baca sholawat, tidak apa-apa. Ya. Jadi kalau misalnya punya amalan yang diistiqomahkan dilakukan tiap hari, itu tidak boleh terputus meskipun sedang menstruasi. Iya. Begitu harus tetap dilanjutkan. Iya, gitu ya apa-apa. Ustaz ya. Oke pemirsa, saat lagi kita akan segera kembali, tetap bersama kami hanya di STV Cermin Kaum Santri. Ada yang lupa saya. Sampai tanyakan nanti. ah
Pemirsa, Anda masih bersama kami hanya di STV Cermin Kaum Santri membahas tentang keutamaan membaca salawat, dan di segmen-segmen sebelumnya kita sudah mengupas tuntas terkait dengan keutamaan, tips dan trik, dan juga pahala-pahala yang akan kita dapatkan ketika kita bersalawat. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan seputar tema kita pada kesempatan hari ini, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, sebagai informasi bahwasannya Kampung Ramadan merupakan sebuah program yang ditayangkan setiap hari selama bulan Ramadan. Jadi untuk Anda, untuk menemani aktivitas jelang buka puasa Anda, jangan lupa untuk saksikan live streaming kami pukul 16.30 waktu Indonesia Barat hanya di channel YouTube STV Cermin Kaum Santri. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas tentang keutamaan membaca salawat, dan sudah ada santri yang ingin mengajukan pertanyaan seputar tema kita pada sore hari ini. Kami persilahkan. Loh, cek. Cek, loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Apakah sholawat itu dapat membantu meningkatkan kesabaran dan ketabahan kita dalam kehidupan? Oke, yang suka emosian, betul banget nih Ustadz. Apakah sholawat bisa menjadikan kita pribadi yang lebih sabar? Silahkan Ustadz. Baik. Jawabannya bisa banget. Oke, bisa banget. Terima kasih Bisa untuk pertanyaannya, Mbak. Karena sholawat itu ya, itu banyak yang tepuk kayaknya suka dengan jawaban bisa banget ini. Ya. Dari dulu kita sering mendengarkan orang-orang yang mengamalkan zikran yang berbau panas-panas katanya. Ya, panas-panas kayak hizib nasr, itu kan berbau panas. Iya, betul. Ya. Itu cara ngademnya dengan cara perbanyak baca sholawat. Oh, biar balance, biar seimbang. Biar begitu. seimbang. Oke. Iya. Makanya ketika orang tidak punya ilmu, orang awam mengamalkan yang panas-panas tanpa didasari dengan sholawat, itu biasanya larinya ke
ke tubuh, ke organ tubuh seperti sinting dan lain sebagainya. Bisa seperti itu, ya. Karena tidak imbang. Oke. Mereka hanya bisa membaca, tidak tahu artinya, faedahnya, hikmahnya, dan tidak diimbangi dengan baca sholawat. Akhirnya dampaknya seperti itu, ya. Jadi kalau pertanyaannya bisa mengademkan rumah tangga apa enggak? Sangat bisa. Kita lihat teks satu hadis yang saya sampaikan tadi aja sudah apa, kalau bisa dipahami sudah terjawab itu. Masya Allah. Satu, man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyra marrat. Barang siapa yang bersolawat satu saja, jadi satu keluarga yang punya masalah tadi solawat satu saja akan dibalas rahmat oleh Allah 10. Artinya ketika kita punya masalah, insya Allah dengan keretekan masalahnya, ya Allah keluarkan dari masalah ini, terus baca sholawat yang banyak, insya Allah akan selesai masalahnya. Masya Allah. Jadi dengan mengamalkan istiqomah sholawat ini bisa mengubah pribadi kita menjadi pribadi yang lebih tenang, Betul. pribadi yang lebih santun dan menyejukkan begitu ya Ustadz. Kemudian Ustadz, yang menjadi pertanyaan saya, ketika kita membaca sholawat dengan hati yang ria, tidak ikhlas, apakah kita akan tetap mendapatkan keutamaannya Ustadz? Baik, itulah oke-nya sholawat. Ya, oke-nya sholawat itu oke daripada zikir yang lain. Oke, Ya. berarti Kalau zikir yang lain disertai dengan riya, itu pahalanya berkurang. Atau bisa jadi habis. tidak diterima. Tidak diterima. Oke. Beda dengan salawat. Kalau salawat ini dibaca dalam keadaan ikhlas maupun dia tetap makbulatun. Ada makalah ulama seperti ini. Wa hiya makbulatun min kulli hadin fi kulli halah. Minal mukhlis minhu wa kadzal mara'i. Jadi membaca sholawat itu diterima kapan saja, dimanapun saja, dalam keadaan bagaimanapun. Ya, baik dari orang ikhlas ataupun orang yang ria. Tapi tentunya pahalanya beda dong. Iya, jelas. Ya, cuman artinya tetap diterima, tetap bernilai pahala. Kalau nilainya ya beda dengan yang ikhlas. Yang khusyuk itu tentu beda ya Ustaz ya. Oke, kemudian Ustadz, terakhir nih, di zaman sekarang itu banyak sekali acara-acara majelisan di mana acara salawat dikemas dalam bentuk ramai-ramai begitu Ustadz, atau juga diiringi dengan sound-sound yang sangat asik, apalagi jamaah-jamaahnya terkadang ada ikhtilat di situ Ustadz, antara perempuan dan laki-laki, dan juga sampai terkadang tidak banyak dari mereka itu joget-joget juga. Itu seperti apa sih komentar dari Ustadz? Baik, jadi sekalipun baca sholawat itu lebih oke daripada yang lain, tapi jangan dikemas dengan yang aneh-aneh. Ya, jangan dikemas yang aneh-aneh. Seperti contoh, satu kampung mengadakan acara sholawatan yang dikemas dengan salat al-habsyi. Salat al-habsyi tidak apa-apa kalau salat al-habsyinya, tapi kemasannya. Jadi cowok cewek kumpul, kemudian joget-joget. Nah, ini yang kurang bagus. Meskipun pada saat acara dibedakan duduk perempuan dan laki-laki, itu selesai dari acara itu tetap ada ikhtilat. Nah, ini yang membuat kurang baik. Ya, tetap kurang baik. Jadi usahakan kalau misalkan mau dikemas dengan dengan al-habsyian, ada warning, ada peringatan. Peringatannya bisa jadi setelah pulang langsung pulang ke rumah masing-masing, atau dihindari ikhtilat antara cowok dan cewek dan lain sebagainya, sehingga tidak menimbulkan maksiat di situ. Saya pernah memandu sebuah acara majelis Ustadz, di mana saya mempersilahkan laki-lakinya terlebih dahulu untuk keluar gerbang, perempuannya saya tahan terlebih dahulu, dan itu ternyata lumayan works untuk menghindari ikhtilat itu sendiri. Itu yang benar, seperti itu. Berarti ada harus hal-hal yang diperhatikan ya Ustadz? Betul. Nah, kalau masalah joget-jogetnya itu seperti apa sih Ustadz? Nah, apalagi disertai dengan joget, ya. Apalagi ini nilai plus dosa, ya. Nilai plus dosa kalau memang joget-jogetnya brutal, ya. Jadi kalau hanya HP dikasih itu light, ya, itu mungkin nggak masalah ya. Hanya tangan gini mungkin
sebagai apa ya, senang untuk bersolawat misalkan. Itu saya kira tidak berdampak sangat negatif lah ya. Kalau yang joget-joget yang melebihi orkes itu yang luar biasa, Betul. yang Itu berdosa mengundang banyak sekali kontroversi di sosial media, Ustaz. Iya, betul. Ya. Kemudian Ustaz, sebelum kita mengakhiri perbincang-bincang kita pada sore hari ini, apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa Baik. TV? Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan mulai awal sampai akhir, pada intinya adalah mari kita semangat untuk membaca sholawat, beristiqomah membaca sholawat sekalipun setiap hari hanya 100 kali ya, karena nilai-nilai sholawat itu sangat bernilai sekali, sangat utamanya sangat besar sekali, pahalanya sangat besar sekali, apalagi dibaca ketika momen-momen bulan Ramadan ini ya, yang pahalanya dilipat gandakan. Kalau tadi jaminan baca 1 kali 10 kali, 10? tapi kalau bulan Ramadan bisa berlipat Bu. Ya, bisa berlipat. Maka dari itu saya mengajak sahabat-sahabat semuanya, para hadirin baik yang hadir atau pemirsa STV semuanya, diusahakan untuk selalu istiqomah membaca sholawat. Yang tidak bisa panjang, bisa mengambil yang pendek-pendek, karena sholawat ini luar biasa, bisa dilakukan dalam keadaan ikhlas maupun riya, bisa dilakukan dalam keadaan hadas maupun tidak hadas. Monggo tidur-tiduran atau duduk-dudukan, kita pastikan bersolawat setiap hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat pada semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami bersama dengan Ustadz Ahmad Rasul SPDI MH terkait dengan keutamaan membaca salawat. Terima kasih Ustadz atas waktu dan juga kesediaannya sudah hadir di studio kami. Dan pemirsa, semoga kita mampu untuk mengistiqomahkan sholawat sebagai bacaan harian kita, dan semoga kita senantiasa mendapatkan pahala-pahala dan juga keutamaan-keutamaan daripada mengamalkan sholawat. Akhirnya saya Natu Sofa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.